Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu untuk Sobat Akupuntur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Agung Prayitno, spesialis akupuntur medik. Pada video kali ini, saya akan membahas sebagai lanjutan dari video saya sebelumnya masalah silent autis. Secara kebetulan, sejak saya berhasil menyelamatkan anak saya dalam tanda kutip ya, yang menderita silent autis, akhirnya bisa survive dan bertumbuh secara normal, saya sering kedatangan pasien dengan kasus yang serupa, baik pasien langsung maupun orang tuanya yang menghubungi saya. Dan alhamdulillah sih mereka bisa kebantu dengan baik sesuai apa yang kita cita-citakan bersama, yaitu sebagai orang tua. Hanya sayang di luar itu ternyata masih banyak anak-anak yang mengalami kasus serupa, akan tetapi tidak bisa terselamatkan dalam tanda kutip ya, masa depannya ya, sehingga akhirnya mereka semua menjadi beban yang berkepanjangan untuk orang tuanya. Dan hal ini bagi saya pribadi sangat menyedihkan, karena saya kebayang bagaimana perasaan orang tua menghadapi atau memiliki anak-anak dengan kasus yang serupa dengan anak saya, yaitu silent autis, di mana semua ini disebabkan karena pertama, kita tidak paham sepenuhnya akan apa yang terjadi pada anak-anak kita. Kemudian tidak jarang dari pihak keluarga maupun orang tua itu cenderung menutup-nutupi masalah ini, karena masih banyak anggapan awam bahwa memiliki anak dengan problem-problem serupa ini merupakan suatu aib, sehingga merasa malu, menutup-nutupi, menghindar, dan cenderung diam, tapi tanpa solusi. Namun ada juga yang akhirnya orang tua karena ketidaktahuan akhirnya bersikap pasrah dengan kondisi yang diderita atau dialami anak-anak mereka. Dan dari pengalaman saya, problem-problem silent autis ini lebih banyak terkendala atau terjadi atau dialami anak laki-laki, selain karena memang predisposisi atau kasus kejadian pada laki-laki lebih banyak dibanding perempuan pada kasus-kasus autis. Jadi problem-problem silent autis ini yang saya maksud adalah untuk yang sudah remaja atau dewasa ya, itu banyak dialami laki-laki. Itu karena apa? Pertama, tingkat stresor untuk laki-laki itu lebih banyak dibanding perempuan. Karena apa? Karena tuntutan sosial budaya di masyarakat, anak laki-laki dituntut harus lebih kuat, lebih mandiri, bisa mengatasi masalah segala macam. Dan tuntutan orang tua sendiri, anak yang sudah dewasa atau remaja atau anak yang sudah dianggap dewasa dituntut harus bisa mandiri, harus bertanggung jawab, harus bisa ini, itu, dan sebagainya. Nah, ini otomatis lebih membuat tingkat stresor pada anak laki-laki lebih besar, sedangkan untuk anak perempuan lebih banyak mendapatkan permakluman. Kebanyakan kasus yang saya hadapin atau saya terima di tempat praktek itu terjadi pada anak-anak
yang menginjak usia puber. Misalnya, di mana anak mulai menginjak bangku kuliah, di mana anak kita yakini bahwa anak kita itu mampu secara akademisi, pandai, tapi tanpa sebab yang kita sadari atau tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba anak berontak, pengen pindah jurusan lah, atau tidak betah di situ lah, tidak cocok lah, apapun alasannya. Intinya anak berontak, mau resign dari bangku kuliahnya, pindah ke jurusan lain. Akan tapi setelah pindah jurusan pun anak tersebut mengalami masalah yang sama, tidak nyaman lah, segala macam lah. Kemudian saat anak-anak misalkan lolos ya pendidikan, kuliah dan lolos, saat memasuki usia kerja, anak tersebut relatif tidak mudah atau tidak gampang betah untuk bekerja di satu tempat dalam waktu yang lama. Jadi cenderung pindah kerja sana, pindah kerja sini, dan seterusnya, dengan alasan yang kadang tidak jelas. Nah, ini kenapa? Ini kenapa bisa begitu? Berkaca pada pengalaman saya pribadi dan pengamatan saya terhadap kasus-kasus anak-anak silent autis tadi, kita kembali ke sifat dasar dari silent autis sendiri, bahwa anak-anak yang memiliki gejala silent autis tadi itu cenderung susah untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kemudian cenderung egonya lebih tinggi, cenderung lebih mencari kenyamanan dalam hal beraktivitas, baik itu kerja, kuliah, dan sebagainya. Dan ini tentunya tidak gampang didapat di lingkungan pekerjaan atau lingkungan kuliah. Satu sisi, tuntutan dari orang tua yang sudah menganggap anaknya sudah dewasa, harus bisa mengatasi masalah sendiri, harus bisa kuat dan segala macam, itu justru semakin menekan psikologi anak. Kenapa? Karena secara alamiah anak-anak yang memiliki problem autis tadi memang ada kelemahan di psikologinya tadi. Disinilah peran orang tua harus bisa memahami dan mensupport atau membackup kondisi kekurangan psikologi anak tadi. Karena dengan berbagai alasan seperti yang saya ulas pada video-video saya sebelumnya, bahwa anak-anak dengan problem ini perlu kenyamanan yang lebih untuk dia sendiri, ego yang tinggi, dan sebagainya. Dan reaksi kita sebagai orang tua, dan hampir dikata semua manusia ya, seandainya seseorang mengalami suatu stres yang berat, apapun itu reaksi pertama yang timbul pasti adalah reaksi penolakan, baik itu merasa nggak percaya itu semua terjadi, atau marah, dan seterusnya. Dan apabila sudah cooling down atau sudah menyadari, wah ternyata memang ini terjadi dan harus terjadi, barulah seseorang itu bereaksi dengan berusaha mencari solusi, apapun itu solusi untuk mengatasi masalah atau problem yang dihadapinya. Dan output atau hasil dari usaha yang dilakukan tadi, seandainya seseorang tadi gagal dalam usaha mengatasi permasalahannya tadi, bisa menyebabkan pertama depresi dari orang tuanya sendiri atau pasrah. Sedangkan kalau berhasil dalam usaha mencari solusi tadi,
ya seseorang tadi atau orang tua tadi bisa survive, anaknya juga bisa survive dalam mengatasi masalah ini. Perjalanan panjang saya dan istri dalam mengatasi problem anak-anak dengan kecenderungan autistik tadi, walaupun grade-nya ringan, itu juga melewati fase-fase itu. Pertama, kita menolak, kita nggak percaya. Setelah kita menyadari bahwa itu memang terjadi, kita berusaha. Berusaha ini gagal, usaha lainnya. Gagal, usaha lainnya. Berbagai upaya sudah kita lakukan, baik itu secara medis maupun yang lainnya. Akhirnya saya kembali semacam mendapat kesadaran dengan keilmuan saya, dengan agama saya, bahwa semua masalah pasti ada solusinya, semua penyakit pasti ada obatnya. Adapun kalau kita gagal itu bukan karena memang masalah tadi tidak ada jalan keluarnya, tapi karena kita belum menemukan jalan keluarnya tadi. Jadi berbekal dari prinsip tiap penyakit pasti ada obatnya, tiap masalah pasti ada solusinya. Dan cara akupuntur itu adalah teori keseimbangan, yaitu yin yang. Jadi ada malam, siang, pagi, sore, baik, buruk, semua ada keseimbangannya. Tugas kita mencari dan terus mencari sampai kita ketemu solusi yang diharapkan tadi. Belajar dari kegagalan saya dalam mencari solusi untuk kasus anak-anak saya tadi, saya kembali berbalik pada prinsip yin yang tadi, pada prinsip bahwa semua penyakit pasti ada obatnya, semua masalah pasti ada solusinya. Akhirnya saya kembali lagi. Kenapa anak saya bisa begini? Saya harus memahami, saya harus tahu apa yang menyebabkan masalah ini terjadi, sehingga saya bisa mencari atau bisa memperoleh solusinya. Selama ini yang saya lakukan hanya menekan, mengobati, menghilangkan gejala, sehingga hasilnya tidak memuaskan untuk saya pribadi. Dan untuk kasus anak, kita sebagai orang tua tidak boleh pasrah. Kita harus berjuang semaksimal kita bisa, dan dengan penuh keyakinan kita pasti bisa, karena solusi pasti kita temukan asal kita benar-benar memohon, bersungguh-sungguh dan berusaha. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu, saya sering menghadapi anak-anak dengan problem autis dengan grade yang lebih bervariasi, umur bervariasi. Akhirnya menyadari bahwa anak saya juga mengalami hal yang sama. Akhirnya target pencarian saya lebih terarah. Saya mencari penyebab etiologinya atau penyebab asalnya, kenapa bisa begini. Dan alhamdulillah ketemu. Oh, ternyata ada suatu silent allergy, dimana efek dari silent allergy tadi adalah suatu blocking. Itu pernah saya bahas di video sebelumnya ya, masalah autis, masalah silent allergy, dan kita terapkan pada anak. Alhamdulillah hasilnya bagus. Dan dari pengalaman saya membantu mengatasi permasalahan anak-anak dengan problem autis ini, sebetulnya sangat diperlukan penanganan secara integrasi. Jadi melibatkan berbagai disiplin ilmu, baik itu psikologi, terutama ya psikolog, atau psikiater, atau neurolog. Selain kita mengerjakan cara akupuntur, sehingga
hasil yang diharapkan akan lebih sempurna dan lebih cepat terrealisasi dengan hasil yang maksimal. Itulah yang sebenarnya kita harapkan. Kedepannya ada suatu sistem terapi yang terintegrasi sehingga bisa memaksimalkan hasil, sehingga bisa meringankan beban secara ekonomi maupun secara psikologi terhadap anak maupun orang tuanya sendiri. Semoga bisa terrealisasi. Demikian Sobat Aku untuk semuanya, tambahan bahasan saya masalah silent autis. Semoga bermanfaat. Seandainya ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.